Yang pertama kami sampaikan adalah laporan pemasukan uang pada Jumat yang lalu. Yang pertama, uang loket mendapat Rp400.000 dan uang sedekah jariah mendapat Rp800.000. Yang kedua, alhamdulillah telah kami terima infak sedekah dan jariah serta uang sholawat yang pahalanya untuk almarhumah Ibu Mas'ulah binti almarhum Ahmad sebesar Rp500.000. Yang kedua, infak sedekah dan jariah dari Allah Rp200.000 yang pahalanya untuk almarhum wal marhumah, 1 Bapak Rasul bin Siun, 2 Ibu Hajah Sanah binti Jasan, 3 Bapak Ratih binti Lilan, 4 Ibu Ratih binti Lilan, 4 Ibu Ros binti Makbinah, 5 Ibu Hajah Masurah binti Rasul, Bapak Ruslan bin Rasul, Ibu Saroh binti Rasul, Ibu Mas'ulah binti Rasul, Ibu Saripah binti almarhum Haji Kaisan, Bapak Haji Kaisan bin Saleh, Ibu Hajah Hindun binti Haji Serin, Ibu Simi binti Pulana, Bapak Basori bin almarhum Nawan, dan Wanawan bin Samar. Hamba Allah Rp100.000 yang pahalanya untuk almarhum wal marhumah, 1 Bapak Sayyidin bin Nu'an, 2 Ibu Mani binti Samad, 3 Bapak Rosidi bin Pulan, 4 Ibu Fatimah binti Pulana, 5 Ibu Masah binti Samad, dan Bapak Ratno bin Pulan. Hamba Allah Rp100.000 yang pahalanya untuk para almarhum wal marhumah daripada keluarganya yang telah berpulang rahmatullah. Hamba Allah Rp100.000 yang pahalanya untuk almarhum almarhumlah Bapak Haji Hambali bin almarhum Kong Haji Mawar, dan almarhumah Halimatus Sa'diyah binti almarhum Bapak Haji Hambali. Hamba Allah Rp100.000 yang pahalanya untuk almarhum wal marhumah, 1 Ananda Hayatun Nisa binti Bapak Marjuki, 2 Ibu Hajah Niharo binti almarhum Murtani, 3 Ibu Hajah Roca binti almarhum Haji Sakit, 4 almarhum Jaya bin Siran, 5 Bapak Murtani bin almarhum Haji Mesir, 6 Ibu Khalifah binti Musar, dan para keluarga lainnya. Dari Bapak Murahmat Wangket Rp100.000 yang pahalanya untuk almarhum Wadogol bin Ingin, 2 almarhumah Nenek Jeprit binti Bola, dan almarhum Nurji bin Sumar. Hadirin jamaah sekalian, itulah infak sedekah dan jariah serta uang sholawat yang telah kami terima pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga infak sedekah jariah dan uang sholawat yang telah diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk para almarhumin wal marhumah senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk para donatur senantiasa dimudahkan daripada rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Hadirin jamaah sekalian, mari sama kita bacakan suratul Fatihah. Makanya tentunya kita niatkan dengan ikhlas untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah, wabil khusus untuk para almarhum wal marhum
diterima semua amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan tentunya untuk para donatur yang telah menyisihkan sebagian daripada hartanya, dan untuk kita semua melalui suratul Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan usaha kita, Allah berikan kita rizki yang banyak, halal serta barokah, tentunya untuk modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui suratul Fatihah juga untuk keluarga kita atau jamaah Masjid Jami'al Mujahidin yang sedang sakit, semoga dengan karomah dan mukjizat daripada suratul Fatihah yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya, dan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadis mendapat 5.730.000 rupiah. Kalau dari pendapatan ini yang estimasi dana anggaran maulid kurang lebih sekitar 85 jutaan, artinya panitia masih sangat membutuhkan uluran daripada para hartawan dan dermawan untuk terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Subhanallahumma la ahsi thana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, khairan nabi arsalahu Allahu ilal alam kulli basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala jalla dzikruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sana'uh wa ma arsalnaka illa rahmatan
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin rahimahullah. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki yang melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang kedua, tentunya mari sama kita bersalam salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya kita harapkan syafaatul ujmahnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, tanpa terasa kini kita sudah memasuki bulan Maulid, tepatnya tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bulan mulia ini gimana penutup para nabi dan rasul dilahirkan ke dunia ini. Ya, beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul akhir zaman. Tidak ada lagi nabi-nabi dan rasul setelahnya. Ikhwatal iman rahimahumullah. Di bulan Maulid ini seyogianya bagi kita untuk memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri tauladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia. Di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah kehidupannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi SAW bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau praktikkan
dan implementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi Shallallahu alaihi wasallam berlaku santun dan mengasihi. Ikhwatal iman rahimahumullah, tidakkah kita mengingat bagaimana dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Thaif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya, namun ternyata di sana malah mendapat perlakuan yang kasar dan permusuhan yang lebih parah hingga Nabi dilempari dengan batu. Ikhwatal iman rahimahumullah, kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dibolehkan maka ia akan membenturkan kedua gunung di antara kota Thaif, sehingga orang yang tinggal di sana akan musnah semua. Namun apa sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembahmu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dikisahkan juga dalam sebuah riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah menjawab, sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Ikhwatal iman rahimahumullah, di antara sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berperang. Di tengah peperangan pamannya terbunuh oleh Wahsy, seorang budak yang berkulit hitam. Wahsy tidak hanya membunuh dengan menghuluskan pedang begitu saja dan selesai, namun ia mencabik-cabik isi perutnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Tentunya hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih, sakit hati dan marah. Bayangkan paman yang begitu dicintainya wafat dengan cara mengenaskan seperti itu. Akan tetapi ketika Wahsy menyatakan diri di hadapan Rasulullah untuk memeluk Islam, Nabi pun memaafkannya, meski beliau tidak mau melihat wajah Wahsy lagi, sebab akan terus mengingatnya kepada peristiwa terbunuhnya paman beliau. Ikhwatal iman rahimahumullah, mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi
yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai tentunya. Tidak ada dendam yang terjadi di antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam mencontoh dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.